Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Salma Agustina dengan 3 NIM terakhir 018 dari kelas reguler A Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetik Poltekkes Kemenkes Semarang. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisa kuantitatif mikrobiologi pada bahan makanan. Analisa kuantitatif mikrobiologi pada bahan pangan ini penting dilakukan untuk mengetahui mutu dari bahan pangan tersebut. Pada video kali ini saya akan menjelaskan analisa kuantitatif dengan metode TPC atau metode hitung cawan. Prinsip dari metode hitung cawan ini yaitu sel mikroba yang masih hidup ketika dimasukkan ke dalam media agar, maka sel tersebut akan berkembang biak dan membentuk suatu koloni yang dapat dilihat secara langsung tanpa menggunakan mikroskop. Sebelum kita menuju ke langkah-langkah atau prosedur dari analisa kuantitatif metode TPC, maka kita perlu tahu nih alat dan bahan yang dibutuhkan dalam analisa kuantitatif ini. Yuk langsung aja kenali alatnya terlebih dahulu. Alat yang dibutuhkan dalam analisa kuantitatif metode TPC ini yang pertama yaitu ada cool box, kemudian yang kedua ada autoclave listrik, kemudian ada termometer Gun, pH meter, sarung tangan, spatula, plastik steril, stomacher, cawan Petri, tabung reaksi, inkubator, botol skuduran, kemudian ada timbangan digital, dan yang terakhir yaitu ada laminar airflow. Kemudian bahan yang dibutuhkan untuk analisa kuantitatif metode TPC ini yang pertama tentu saja yaitu sampel makanan yang akan diuji atau dianalisis. Kemudian yang kedua ada BPW atau buffered peptone water, kemudian ada PCA yaitu plate count agar, dan ada alkohol 70% serta aqueous steril. Langsung saja kita ke prosedur atau langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah atau prosedur dari analisa kuantitatif metode TPC ini dibagi menjadi 7 tahapan. Yang pertama yaitu pengambilan sampel. Kemudian yang kedua yaitu pengukuran pH sampel makanan yang akan diuji. Yang ketiga yaitu ada pembuatan larutan pengencer. Yang keempat, pengenceran sampel atau kultur mikroba. Yang kelima yaitu ada isolasi mikroba dengan metode tuam atau pour plate. Yang keenam yaitu ada hitung cawan, dan yang terakhir adalah analisis data. Mari kita bahas satu persatu. Tahap yang pertama yaitu pengambilan sampel. Langkah-langkah dari pengambilan sampel yang pertama yaitu persiapkan alat dan bahan. Kemudian sterilkan alat dengan memasukkan ke dalam autoclave listrik. Yang ketiga, ambil sampel dan masukkan ke dalam cool box. Yang keempat, cek suhu, timbang beras, dan ukur pH pada sampel makanan yang akan diuji. Yang kelima, ambil beberapa bagian per sampel dari setiap jenis makanan yang ada menggunakan sendok steril di plate sampai 20 gram. Kemudian yang keenam, masukkan ke dalam tempat yang telah tersedia secara aseptik atau plastik steril yang telah disiapkan tadi, dan campur dengan larutan BBW 180 ml, kemudian tutup rapat. Yang ketujuh atau yang terakhir dalam langkah-langkah pengambilan sampel yaitu tulis tanggal pengambilan sampel dan nama sampel. Tahap yang kedua yaitu ada pengecekan pH pada sampel makanan. Langkah yang pertama, pengambilan sampel padat menggunakan sendok steril di masing-masing plate. Yang kedua, memasukkan sampel padat ke dalam plastik steril dan timbang di atas timbangan digital dengan berat sampel 20 gram. Yang ketiga, kemudian sampel 20 gram yang ada dalam plastik steril diencerkan dengan stomacher. Yang keempat, setelah encer, sampel dicek pH-nya menggunakan pH meter dengan cara dicelupkan pH meter ke dalam sampel yang sudah encer. Langkah terakhir dalam pengecekan pH pada sampel makanan yaitu didapatkan hasil pH pada sampel makanan. Tahap yang ketiga pada analisa kuantitatif metode TPC ini yaitu pembuatan larutan pengencer atau peptone water. Langkah pada pembuatan larutan pengencer yang pertama yaitu masukkan 20 gram larutan peptone water ke dalam 1000 ml aqueous di gelas ukur dan aduk rata.
Kedua, masukkan 180 ml campuran larutan pepton dan aquades ke dalam 5 botol sekuturan. Yang terakhir yaitu tutup botol sekuturan tersebut. Tahap yang keempat yaitu ada pengenceran sampel atau kultur mikroba. Setelah larutan BPW atau buffered peptone water tadi dibuat, kemudian lakukan proses pengenceran dari penghancuran sampel padat menggunakan stomacher pengenceran sebesar 10⁻⁻1 hingga ke pengenceran 10⁻⁴. Tahap yang kelima yaitu ada isolasi mikroba dengan metode tuang atau pour plate. Langkah yang pertama yaitu 1 ml sampel yang akan diuji dipindahkan dengan pipet steril ke dalam larutan 9 ml aquades untuk mendapatkan pengenceran 10⁻². Langkah kedua, lakukan hal yang sama seperti poin pertama pada pengenceran 10⁻³ dan 10⁻⁴. Langkah ketiga, 1 ml suspensi atau media kultur dari setiap pengenceran diinokulasikan pada cawan petri kosong. Langkah yang keempat, tuangkan media agar yang masih cair. Langkah yang kelima, masukkan media dengan sampel dengan memutar cawan petri mengikuti pola angka 8. Langkah yang keenam, inkubasi sampel pada suhu 37 derajat Celcius selama 2 hari. Langkah yang ketujuh, hasil pertumbuhan koloni pada media agar. Langkah yang kedelapan, jumlah TPC dihitung dengan menggunakan colony counter, kemudian didapatkanlah hasil TPC. Tahap yang keenam yaitu ada tahap hitung cawan. Prinsip dari metode hitungan cawan adalah menumbuhkan sel-sel mikroba yang masih hidup pada suatu atau beberapa media, sehingga sel tersebut berkembang biak dan membentuk koloni-koloni yang dapat dilihat langsung dengan mata tanpa menggunakan mikroskop. Dan koloni dapat dihitung menggunakan colony counter. Tahap yang terakhir yaitu ada analisis data. Analisis data dilakukan dengan mendeskripsikan hasil total plate count pada sampel makanan. Analisis tersebut akan disajikan suatu standar plate count atau SPC dan dalam bentuk tabel untuk mempermudah dalam pembacaan. SPC merupakan metode untuk mendapatkan hasil jumlah mikroba dengan range 30 hingga 300 CFU atau colony forming unit mili dari pengenceran 10⁻², 10⁻³ 10⁻⁴. Hal ini ditujukan untuk meminimalisir kemungkinan kesalahan dalam proses analisa terutama statistical error. Nah, itu dia prosedur atau langkah-langkah dari analisa kuantitatif mikrobiologi pada bahan makanan dengan metode TPC atau metode hitung cawan. Setelah kita melakukan analisa kuantitatif tersebut, maka kita jadi tahu nih mutu dari bahan pangan yang akan kita gunakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.